Bank Pembangunan Asia, itu justru diambil oleh PIK 2 dan dilegitimasi. Harusnya kan jaksa ini kan ngerti itu barang bukti. Kenapa berubah menjadi kawasan industri properti? Ini juga negara harus hadir. Cuman ini nggak bisa masuk Satgas PKH karena kan bukan bekasan hutan. Ini dulu ada Satgas Mafia Tanah, tapi juga nggak efektif karena akhirnya kan nggak dilanjutkan. Satgas Mafia Tanah itu nggak dilanjutkan di era Prabowo. Tapi saya mau kasih tahu itu, dan ini juga kepada saudara aktivis yang harus kita buka, karena apa? Jangan dianggap dengan dicabut status PSN hanya dengan misalnya kemarin segel selesai. Sama kayak pagar laut kan awalnya cuma disegel oleh KKP, cuma dikasih spanduk. Plang. Ya bukan plang. Kan pengennya kan ini alhamdulillah dicabut terus orangnya masuk pidana. Nah, dalam kasus Tropical Coastline PIK 2 ini yang kita harapkan dari negara, dari Satgas PK, tidak sekedar memberikan segel di wilayah itu, tapi juga memberikan denda, menuntut secara pidana, terutama menghukum oligarki itu untuk mengembalikan fungsi lahan hutan lindung. Terima kasih untuk kehadiran Mas Khojin dan Pak Charlie. Sama-sama. Sobat Mandilog, pada akhirnya persoalan seperti PIK 2 bukan hanya soal satu proyek, ini soal wajah negara. Apakah hukum masih menjadi panglima atau hanya menjadi alat yang lentur mengikuti arah kekuasaan dan modal? Filsuf politik Montesquieu pernah mengingatkan, tidak ada tirani yang lebih kejam daripada yang dilakukan atas nama hukum itu sendiri. Dan ketika hukum hanya menyasar yang kecil tetapi ragu menyentuh si besar, disitulah ketidakadilan menjadi sistemik, bukan lagi penyimpangan, tapi pola. Dan ketika hukum hanya menyasar yang kecil, dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad SAW memberi peringatan yang lebih sunyi tapi jauh lebih dalam.